Oke, tadi adalah dokumen yang berhubungan dengan kapal, alat kapal, awak kapal. Keempat, dengan kegiatan perikanannya, operasionalnya. Apa? Ini ada surat izin usaha perikanan, SIUP. Kemudian ada CP, surat izin penangkapan ikan, dan ada SIKP, surat izin kapal pengangkut ikan. Ada SIUP, CP, SIKP. SIUP, surat izin usaha perikanan. Jadi suatu perusahaan pertama ditanya dulu, kamu punya izin usaha perikanan apa? Gitu kan. Usaha perikanan itu bukan cuma menangkap ikan aja, ada budidaya, ada pengolahan, ya kan? Nah itu SIUP, dilihat di situ. Bisnisnya adalah penangkapan, bisnisnya adalah budidaya udang, itu ada di usaha perikanan. Baru setelah punya SIUP, bisnis PT Anu adalah menangkap ikan. Kemudian habis itu turun ada lagi yang harus dimiliki, yaitu surat izin penangkapan ikan. Dia punya surat izin usaha perikanan, kapal ikan, tapi dia tidak punya surat izin penangkapan ikan. Ya, nggak bisa nangkep dong. Itu nanti Anda ditangkap. Gitu kan? Karena ada lagi yang namanya surat izin kapal pengangkut ikan. Ini beda dengan surat izin penangkapan ikan. Kalau penangkapan ikan itu kapalnya Anda punya jaring, misalnya. Anda punya jaring nangkep ikan, tapi kapal pengangkut ikan itu hanya jadi kapal transport aja. Jadi kapalnya cuma nangkep, misalnya kamu punya 2 kapal, satu nangkep ikan di tengah laut, kemudian ada kapal pengangkutnya. Jadi kapal ini kamu nggak balik ke darat, ikannya dipindahin ke sini, ini yang balik ke darat. Ngerti nggak? Ini kapal ikan, nangkep ikan. Kemudian karena penuh, dia datang kapalnya, satu lagi. Kapal B ini, nah kapal yang ikan dari A ini dipindahin ke B. Dia nggak pegang jaring, dia balik ke darat, kamu masih tetap di sini nangkap ikan. Nah yang B ini disebut kapal pengangkut ikan. Transport. Ini pun harus ada izinnya. Gitu. Ini kapal pengangkut ikan. Kemudian ada namanya logbook penangkapan ikan. Jadi laporan harian tertulis nakoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian kapal penangkap ikan. Nah, kalau tadi ada logbook harian tentang kegiatan-kegiatan kapal, ini ada juga kalau di kapal ikan logbook penangkapan ikan. Di situ ditulis nangkapnya di mana, posisinya di mana, jam berapa, dapat ikan apa. Ini logbook. Ini penting. Kenapa? Karena suatu saat Anda berlayar kembali udah ketemu, oh, di sini loh lokasinya yang banyak ikan pada musim ini, pada bulan ini, gitu loh. Karena kelihatan di logbook, termasuk juga itu data untuk pemerintah melihat stok sumber dayanya, nanti dihitung gitu loh. Karena kemarin kan ada maksimum sustainable yield, Anda udah pernah belajar di semester 1 kan? Salah satu bukti, salah satu datanya ya dari logbook masing-masing kapal penangkap inilah. Gitu kan. Itu untuk pemerintah, untuk kita ya. Besok-besok saya mau nangkap lagi bulan Januari ini pernah di mana ya saya? Oh, di Lintang ini. Jumlah kemarin saya nangkepnya banyak nih. Ikannya kan berarti saya tinggal langsung berangkat gitu loh. Itu fungsinya logbook penangkapan ikan. Nah, yang pertama kita lihat surat izin usaha perikanan wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia. Tuh kan. Jadi surat izin usaha perikanan ini bukan untuk penangkapan saja, tapi untuk budidaya, pengangkutan, pengolahan, pokoknya semua hal yang berhubungan dengan ikan, dengan bisnis ikan. Ini surat izin usaha perikanan.
Tapi ini nggak wajib bagi nelayan kecil, nelayan yang nangkep untuk kehidupan mas sendiri, untuk nangkep untuk kehidupan sehari-hari, nggak perlu pakai siup. Kasihan, karena orientasinya bukan bisnis, orientasinya kan untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri, jadi nggak perlu pakai siup. Lalu apa yang dimaksud dengan nelayan kecil? Nih, nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kata siapa? Ini kata Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Inilah yang dimaksud dengan nelayan kecil. Kalau nelayan yang sudah punya kapal 10, ukuran kapalnya 30 gross ton masing-masing, hasil tangkapannya per trip misalnya 2 ton, itu bukan nelayan kecil, itu sudah nelayan besar, itu sudah bisnis, maka dia wajib punya surat izin usaha perikanan. Tapi kalau kapalnya punya kapal jukung 1 untuk nangkep sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya itu nggak perlu pakai siup, gitu, ya. Oke, ini yang dimaksud dengan surat izin usaha perikanan. Anda lihat contohnya seperti ini, siup. Ya. Saya merahkan. Kementerian Kelautan Perikanan. Surat izin usaha perikanan perseorangan. Ya kan? Di sini ada identitasnya, nama, alamat, nomor telepon, segala macam. Kemudian ada fotonya, pemiliknya. Ada surat permohonannya, ada usaha perikanan. Nah, ini namanya nih. Usaha perikanan tangkap. Ya kalau usaha budidaya tulisannya usaha budidaya udang misalnya. Ya kan? Kemudian di sini tertulis kapal, alat tangkap, daerah penangkapan dan atau pelabuhan pangkalan. Di mana? Masa berlaku berapa lama? Iya kan? Ini ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Ini adalah SIUP, surat izin usaha perikanan. Kemudian di sini ada lampirannya. Kalau dia nangkep ikan, usahanya usaha penangkapan, maka di sini ada tertera nama-nama kapalnya. Jenis kapal perikanan nomor 1 apa, nomor 2 apa, ukuran kapalnya berapa gross ton masing, jumlah kapalnya berapa unit, daerah penangkapannya di mana. Nah, ini nanti ada surat lagi. Daerah penangkapan di mana dibuktikan dengan suratnya, gitu kan. Kemudian pangkalannya di mana, kan gitu. Kemudian bongkar muatnya di mana. Beda antara pangkalan dengan bongkar muat. Misalnya pangkalannya kamu di Juwana. Kamu pangkalannya di Juwana, rumahmu di Juwana, home base bisnismu ada di Juwana, di Pati sana, Jawa Tengah. Tapi ketika selesai nangkap ikan, ikanmu bongkarnya di Muara Baru, Jakarta. Kan ada kan? Siapa yang orang Muara Baru kemarin? Kapal-kapalnya kapal dari luar, tapi dia bongkarnya di Jakarta. Iya kan? Jadi kapalnya kapal dari Kalimantan, home base-nya, pangkalannya ada di Kalimantan, ada di Pati. Tapi ketika dia udah nangkep ikan, ikannya nggak dibongkar di pangkalan, tapi di tempat bongkarnya, di mana? Di Muara Baru misalnya, kan berbeda. Itu antara bedanya kapal bongkar, tempat bongkar muat dengan tempat pangkalan. Gitu ya, ini adalah contoh siup. Nah, habis siup sekarang ada surat izin penangkapan ikan. Surat izin penangkapan ikan wajib dimiliki oleh setiap kapal berbendera Indonesia. Wajib. Wajib dimiliki oleh setiap kapal berbendera Indonesia. Atau wajib untuk kapal berbendera asing yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Yang pertama, wajib untuk kapal berbendera Indonesia. Dibuktikan oleh apa? Surat laut. Itu yang pertama.
Wajib, kecuali nelayan kecil tadi, ya kan? Yang kedua, wajib untuk beberapa berbendera asing. Bendera asing misalnya yang mana? Kapal punya surat laut, benderanya Australia. Surat kebangsaannya surat Australia. Kemudian dia nangkap di Natuna. Tadi saya bilang. Ya kan? Dia nangkap di Natuna. Kau kapal mana? Saya kapal Australia. Benar, benar. Ini buktinya. Surat lautnya, surat laut Australia. Habis itu ditanya lagi sama pengawasnya. Kamu nangkap di sini? Siapa yang izinin? Pemerintah. Mana buktinya? Ini Pak. Surat izin penangkapan ikannya. Di wilayah ini. Kan gitu. Di wilayah Natuna. Ternyata kamu nangkapnya di wilayah Natuna, ternyata surat izinnya, kamu nangkapnya harusnya di benua Bali. Sana. Kan Indonesia gini. Gini kan? Taruhlah ini Kalimantan, ini Sulawesi, ini Papua. Kan gitu. Ini Bali. Nah, surat izinnya kamu nangkapnya harusnya di sini. Ternyata kamu ketahuan nangkapnya di sini. Ini kan beda wilayah. Berarti ini, oh Anda melanggar. Walaupun ini wilayah Indonesia, tapi Anda harusnya nangkapnya di sini. Izinnya di sini nangkapnya. Tapi kok kamu malah di sini? Berarti Anda melanggar juga. Nah, itu hati-hati, ya kan? Ini sudah izin penangkapan ikan. Nah, masa berlakunya CP adalah 1 tahun. Ini berdasarkan Permen KP 30/2012 tentang usaha perikanan. Jadi Anda tolong dikumpulkan nih surat-surat peraturan-peraturan terkait ini, baca nih. Ada Permen KP 30/2012. Kemudian ada peraturan Menteri Kelautan tentang usaha perikanan tadi, ya. Namanya juga belajar hukum maritim. Jadi, kalau belajar hukum maritim berarti basisnya dasar untuk berargumentasi adalah aturan-aturan. Jadi nggak asal. Apa wajib berbendera Indonesia? Kata siapa? Atas surat laut. Surat laut itu aturannya yang mengatur apa? Jadi semua dibakukan dalam aturan-aturan. Karena aturan yang namanya hukum itu berjenjang. Fungsi turunan kalau dalam matematika. Fungsi turunan pertama. Yang pertama fungsi utama ada Undang-Undang Dasar 45. Kemudian turun ke bawah ada namanya undang-undang. Dari undang-undang turun lagi ya ada namanya misalnya peraturan pemerintah. Dari peraturan pemerintah turun lagi ada peraturan menteri. Dari peraturan menteri turun lagi ada peraturan kepala badan. Iya kan? Dan terus ke bawah sampai turun lagi sampai ada aturan kepala sekolah. Kan begitu berjenjang terus. Dan semuanya berikatan. Fungsi integral kalau naik ke atas, fungsi turunan kalau dari bawah dari atas ke bawah. Dan tidak boleh berseberangan. Itu fungsi hukum. Makanya Anda ketika belajar hukum maritim itu aturan-aturan harus dipegang, harus dibaca, harus dicari. Itu cara belajar hukum maritim seperti itu. Ya. Jadi CP KP 30/2012 tentang usaha perikanan kamu download di PDF banyak. Ya, baca. Nanti coba Anda cari juga surat usaha perikanan yang tadi itu masa berlakunya berapa lama? Nah, coba. Ya, itu bagian dari kuis tuh. SIUP itu masa berlakunya berapa lama? Kalau CP ini kan 1 tahun, diperbarui lagi. Kalau surat izin usaha perikanan itu masa berlakunya berapa lama? Coba cari. Ya, dan itu Anda bacanya jangan di Google, tapi bacanya di peraturan itu. Ya, jadi Anda harus lihat peraturannya. Ini adalah contoh surat izin penangkapan ikan. Di sini ada identitas. Kemudian ada data kapal. Kemudian referensinya dari siapa? Sama seperti surat izin usaha penangkapan. Surat izin penangkapan ikan, ada daerah penangkapannya di mana? Pelabuhan pangkalannya di mana? Pelabuhan bongkarnya di mana? Jangan Anda punya izin bongkarnya di benua Bali, tapi Anda bongkar di Muara Baru. Ya, atau nanti Anda ketangkep sama pengawas.
Sama seperti Anda punya hak untuk menangkap ikan di benua, tapi ternyata Anda malah nangkapnya di Natuna. Padahal surat lautnya sama. Oh, surat laut saya ini Indonesia, Pak. Kita sama-sama Indonesia, Pak. Bapak kan pengawas KKP, orang Indonesia. Saya juga orang Indonesia, nih surat laut. Oke, orang Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia. Tapi kamu nangkepnya di mana izinnya? Bukan masalah orang Indonesianya. Ya, jadi harus sesuai dengan aturan. Ini ada masa berlakunya juga. Nah, ini adalah untuk CP. Kalau tadi untuk surat izin usaha penangkapan ikan itu untuk kapalnya saja yang tertulis. Tapi kalau yang surat CP ini ada jenis alat tangkapnya. Alat tangkapnya apa saja? Spesifikasinya bagaimana? Satuannya, unitnya apa? Nah, ini terus ada daerah penangkapan. Ditulis dia. Daerah penangkapannya di mana? Dicatat di situ. Ya kan? Alat tangkapnya gillnet kah, pulsen kah, troll kah? Gitu ya. Berikutnya adalah ini dia. Ini adalah yang namanya wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Jadi, daerah penangkapan ini yang ada di CP ini didasarkan atas ini. Ini wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 wilayah pengelolaan. Tuh. Misalnya 712 dalam CP ditulis 712. Di mana? Nangkepnya di sini. Kamu harusnya nangkep di sini. Tapi ketahuan kamu menangkap di sini. Ya kan berarti itu melanggar. Itu loh maksudnya. Paham ya? Itu adalah wilayah pengelolaan perikanan. Nah, Anda cari lagi aturannya. Aturan pemerintah mengenai wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Tugas untuk Anda. Ini daerah meliputi daerah mana saja? 713 meliputi daerah mana, 715 daerah mana, 716 daerah mana, batasnya apa aja. Itu ada di aturannya ada. Nah, ini tugas untuk Anda cari. Essay kumpulkan di Google Classroom. Oke. Jadi itu surat izin penangkapan ikan ini yang menyatakan bahwa daerah penangkapan 714 tulis di sini 714. Tulis di sini misalnya 714. Gitu kan. Daerah terlarang, berarti daerah terlarangnya mana? 712. Terus kemudian ada 716, 715 dan seterusnya. Daerah terlarangnya tertulis di sini. 714 mana? Oh ini. Ini daerahmu. Boleh dong nangkep di situ. Gitu loh maksudnya ya. Ini adalah daerah penangkapan. Ya, kemudian ada jalur penangkapan ikan. Jalur penangkapan ikan ini tadi ada wilayah pengelolaan perikanan, sekarang ada yang namanya jalur penangkapan ikan. Wilayah perairan yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan untuk pengaturan dan pengelolaan kegiatan penangkapan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan dan atau yang dilarang. WPP ini adalah wilayah perairan yang digunakan untuk mengeksploitasinya, eksploitasi wilayahnya di mana. Tapi kalau jalur itu lebih kecil lagi dari WPP yang difungsikan untuk mengatur penggunaan alat tangkapnya dan siapa yang nangkapnya. Tadi kan dikatakan ini, misalnya WPP yang ini 573, saya sini kan, ini adalah wilayah pengelolaan perikanannya. Kemudian ada lagi jalurnya, jalur 1, jalur 2, jalur 3. Itu jalur 1 alat tangkapnya apa untuk siapa yang boleh. Gitu, itu maksudnya. Ya, ini adalah jalur penangkapan ikan. Jalur penangkapan ikan ada berapa?
Nah, ini ada aturannya juga dan ini juga sebagai tugas untuk Anda. Jalur penangkapan ikan ada berapa? Ada jalur 1 untuk wilayah berapa mil? Jalur 2 berapa mil? Jalur 3 berapa mil? Jalur 1 alat tangkap apa yang diperbolehkan, siapa yang diperbolehkan, siapa yang tidak boleh. Kemudian ada jalur 2. Setelah jalur 1, kemudian jalur 2. Alat tangkap apa yang diperbolehkan, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh. Setelah surat izin penangkapan adalah surat izin kapal pengangkut ikan. Wajib dimiliki oleh kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan masa berlaku SIKPI adalah 1 tahun. Sama dengan SIPI, ada SIPI, ada SIKPI. Masa berlakunya sama. 1 tahun. Gitu ya. Surat izin kapal pengangkut ikan. Seperti dibilang tadi ada surat izin penangkapan. Jadi surat izin penangkapan untuk nangkap. Kalau pengangkut ini untuk ngangkut, untuk transport. Ini ada contoh surat izin kapal penangkap ikan. Sama kan ada identitas, ada kapal, ada pelabuhan pangkalan, pelabuhan bongkar, ada masa berlaku. Ya kan? Dan ini ada daftar sentra nelayannya. Nelayannya siapa aja, kelompok-kelompoknya. Perhatikan perbedaannya. Kalau SIPI, ini ada alat tangkap, daerah penangkapan, kan gitu kan? Kalau ininya sama kan? Surat izin penangkapan ikan, ini formatnya sama. Cuman lampirannya yang berbeda. Kalau SIPI seperti ini, ada jenis alat tangkap, kemudian daerah penangkapan. Sementara kalau yang SIKPI, ini hanya daftar sentra nelayan. Di situ tidak. Ya orang dia nggak bawa alat tangkap kok, dia nggak nangkep, ya kan? Gitu. Nah, berikutnya adalah SIPI dan SIKPI bagi nelayan kecil. Ini tidak diwajibkan bagi nelayan kecil. Apa tadi definisi nelayan kecil? Yaitu adalah nelayan yang mencari ikan hanya untuk kebutuhan pribadinya, hanya untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya. Nah, kemudian tapi kalau tanpa SIPI dan SIKPI, tapi dia penggantinya adalah di pencatatan kapal. Dia nggak pakai SIPI, nggak pakai SIKPI, tapi dia harus punya bukti pencatatan kapal. Sama, bukti pencatatan kapal ini berlaku 1 tahun. Jadi tidak, kapal kamu punya jukung, tahu jukung motor tempel itu, dia nggak perlu SIPI, nggak perlu surat izin penangkapan ikan. Tapi walaupun begitu, kapalmu harus tercatat, biar tidak terlihat kapal ilegal. Karena kamu nggak pakai surat laut juga, ya kan? Kapal jukung mana ada kapal surat laut, nggak ada kapal bendera, nggak ada benderanya kan gitu, iya kan? Ada cuma pas tahunan saja. Kan tadi dibilang kan cuma 20 meter kubik ke bawah dia pas tahunan saja. Makanya nggak pakai SIPI, ya udah. Biar bukti pencatatan kapalnya aja harus punya. Jadi didaftarkan. Gitu ya. Nah, ini bukti pencatatan kapal perikanan. Ini yang kapal jukung, kapal-kapal kecil. Cuman gini aja. Ini ada logo daerahnya, daerah mana nih? Kalau kita Lampung misalnya kabupaten atau kota Lampung. Tanggamus misalnya, Provinsi Lampung kan gitu. Nama registernya ada, nama pemiliknya siapa, alamat kapal, nama kapalnya apa kan gitu. Nggak ada call sign kan di sini. Nggak ada call sign, kalau kapal kecil ada call sign-nya. Nah, perhatikan siapa yang menerbitkan SIUP, SIPI, SIKPI dan bukti pencatatan kapal. Perhatikan. Yang menerbitkan surat izin usaha penangkapan, surat izin penangkapan ikan, surat izin kapal penangkap ikan, dan bukti pencatatan kapal. Yang pertama yang menerbitkan adalah Dirjen Perikanan Tangkap, KKP. Ini tingkat menteri, tingkat kementerian. Untuk siapa? Untuk kapal yang berukuran lebih dari 30 gross ton. Kemudian usaha perikanan yang menggunakan modal asing. Jadi yang menggunakan modal asing ini usahanya patungan. Kamu bisnis beli kapal ikan lebih dari 30 gross ton, ya kan? Patungan sama teman kamu yang dari Amerika, teman kamu yang dari Australia, yang menggunakan modal asing, gitu kan?
Kemudian ada usaha perikanan tangkap yang menggunakan tenaga asing. Oke lah, kamu kaya raya, super kaya, saya nggak pakai asing. Saya beli kapal sendiri, tapi tenaganya orang Vietnam semua. Tenaganya orang luar negeri semua, orang Thailand semua. Ya kan? Berarti yang mengeluarkan izinnya adalah KKP. Walaupun kapalmu kecil, kurang dari 30 gross ton. Kapalmu cuma 15 gross ton. Tapi kamu pakai tenaga asing. Terus izinnya sama siapa? Tetap kementerian. Nah, ada lagi yang mengeluarkan Pemda provinsi, yaitu untuk kapal yang berukuran 10 gross ton sampai dengan 30 gross ton. Berdomisili di wilayah administrasinya. Jadi kalau domisili kamu di Lampung, ya Lampung yang ngeluarin. Ya kan? Kalau domisili kamu di Jakarta, ya Jakarta yang mengeluarkan. Kemudian wilayah pengelolaan perikanan provinsi yang bersangkutan, WPP-nya yang mana tadi? WPP-nya sama kan? Gak mungkin Pemda provinsi 712, iya kan? Suruh nangkepnya di 715 misalnya. Kan beda wilayah. Iya kan? Kalau beda wilayah bukan Pemda provinsi yang ngeluarin, tapi adalah Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan. Tapi kalau tetap sama di 712 satu tempat di sini, ya berarti yang mengeluarkan yang provinsi ini, misalnya mana? Jakarta, khusus untuk Jakarta aja. Itu loh maksudnya. Ya kan? Kemudian tidak menggunakan modal asing, tidak menggunakan tenaga asing. Artinya kalau kapal kamu 10 gross ton, kamu beli patungan sama orang asing, yang mengeluarkan siapa? Bukan Pemda provinsi, tapi yang mengeluarkan adalah Dirjen Perikanan Tangkap. Demikian juga, kalau 10 gross ton kamu punya kapal, iya kan? Kamu beli sendiri, tapi kamu mempekerjakan semua pegawainya adalah orang Vietnam atau orang luar negeri, maka menggunakan tenaga asing yang mengeluarkan udah bukan Pemda lagi, tapi adalah Dirjen Perikanan Tangkap. Gitu. Kemudian setelah Pemda provinsi ada yang mengeluarkan Pemda kabupaten atau Pemda kota. Yaitu untuk kapal yang berukuran kurang dari 10 gross ton, berdomisili di wilayah administrasinya di kabupaten mana. Wilayah pengelolaan perikanan di kabupaten mana sama gitu kan. Kemudian tidak menggunakan modal asing, tidak menggunakan tenaga asing. Kemudian ada bukti pencatatan kapal kayak tadi. Ya kan? Ada bukti pencatatan kapal. Dia menerbitkan bukti pencatatan kapal. Oh sorry, dia menerbitkan, Pemda ini menerbitkan bukti pencatatan kapal. Jadi SIKPI ini nggak perlu dikeluarkan oleh Pemda kalau kapalnya segini, kalau nelayan kecil dan berukuran hingga 5 GT. Gitu ya. Tapi kalau berukuran sampai 10 GT, taruhlah 7 GT misalnya, kemudian kapal kamu punya 10 bisnis, udah bukan nelayan kecil lagi. Nah, logbook penangkapan ikan ini wajib dilakukan oleh kapal penangkap ikan Indonesia berukuran 5 ton, kemudian oleh kapal, wajib dilakukan oleh kapal memiliki operasi wilayah itu kapal berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas. Laut lepas itu berarti mana? Melewati ZEE. ZEE itu 200 lebih. Ya kan? Ada yang teritorial 12 mil, tambahan 24 mil. Zona ekonomi eksklusif 200 mil. Melebihi dari 200 mil itu laut lepas. Laut lepas mendingan Anda penting untuk menggunakan penting untuk mencatat semua kegiatan di logbook penangkapan ikan. Kapal kecil juga sama, nelayan-nelayan juga. Kalau Anda adalah sebagai nelayan, nantinya nelayan yang punya kapal ukuran 5 GT atau 10 GT tapi isinya 10, kamu punya 10 kapal, kamu mendingan bikin
Masih di logbook penangkapan ikan, ini informasi-informasi yang dimuat di logbook penangkapan ikan ini ada data kapal penangkapan ikan, alat tangkapnya, operasinya di mana, hasilnya di mana, hasilnya berapa. Kapalnya apa? Hasil olah tangkap yang salah ya nggak dapet dong. Besok-besok kamu nggak dapet dong. Bingung nanti, ya kan? Makanya di situ minimal ada data alat tangkapnya, operasinya, dan data hasilnya. Ini contoh adalah logbook penangkapan ikan. Contohnya seperti ini, ya kan? Anda lihat ada lokasinya, ada jumlah tangkapannya berapa gitu. Logbook penangkapan ikan Indonesia kan gitu kan. Itulah materi yang saya sampaikan mengenai dokumen-dokumen di atas kapal. Dan mudah-mudahan ini jadi membuat wawasan Anda makin banyak, makin pinter, dan Anda nanti ketika terjun ke bisnis ini, terjun ke industri ini, Anda tahu aturan-aturan yang harus dilihat sehingga itu jadi pagar-pagar Anda, itu jadi rambu-rambu Anda agar Anda tidak bermasalah dengan hukum-hukum perikanan di Indonesia. Sampai ketemu di materi berikutnya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini.